Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azid Niamullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Konseptual Model Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam Perspektif Teori Pendidikan Modern. Pada penelitian ini membahas bagaimana model-model pembelajaran modern dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era sekarang. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Di sini ada beberapa poin yang membahas tentang pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran pendidikan agama Islam masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan peserta didik hanya menerima informasi secara pasif. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan perubahan karakter peserta didik menuntut pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran modern yang mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas research gap dan novelty. Nah, penelitian ini memiliki 2 poin penting, yaitu research gap dan novelty. Research gap ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan model pembelajaran tertentu, misalnya problem based learning atau cooperative learning, tetapi belum banyak yang mengkaji hubungan model pembelajaran tersebut dengan teori pendidikan modern. Sedangkan novelty atau kebaruan penelitian ini yang saya membuat PPT ini adalah mengintegrasikan teori konstruktivisme, behaviorisme, dan humanistik sebagai landasan dalam menganalisis model pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, setelah kita membahas research gap dan novelty, kita selanjutnya akan membahas rumusan masalah dan tujuan penelitiannya teman-teman. Nah, rumusan masalah ini ada 3 poin, ya kan? Penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama, 3 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran dalam pendidikan agama Islam? Yang kedua, bagaimana konsep model pembelajaran menurut teori pendidikan modern? Dan yang ketiga, bagaimana relevansi model terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam? Sedangkan tujuan penelitiannya juga itu ada 3 teman-teman. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan konsep model pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, menganalisis model pembelajaran berdasarkan teori pendidikan modern. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjelaskan relevansi penerapan model pembelajaran modern dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh saya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Apa sih itu deskriptif kualitatif? Artinya, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu konsep, bukan mengolah data berupa angka. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau studi pustaka. Jadi, data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Sumber data terdiri atas data primer berupa buku, sedangkan data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademik. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian model pembelajaran, teman-teman.
Nah, apa sih yang dimaksud model pembelajaran itu? Model pembelajaran merupakan kerangka atau pedoman yang digunakan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran, kegiatan belajar menjadi lebih sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Jadi, model pembelajaran bukan hanya metode mengajar, tetapi merupakan rancangan keseluruhan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, berbeda nih dengan mata pelajaran lain. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengejar aspek pengetahuan. Pendidikan agama Islam juga bertujuan membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengembangkan 3 ranah sekaligus, yaitu kognitif. Apa sih? Yaitu pengetahuan agama. Yang kedua, afektif, yaitu sikap dan nilai keislaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, psikomotorik, yaitu kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan 3 teori pendidikan modern. Yang pertama adalah konstruktivisme, yaitu peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua adalah behaviorisme, yaitu pembelajaran dilakukan melalui stimulus, respon, dan penguatan. Teori ini sesuai untuk membentuk kebiasaan ibadah dan akhlak peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah humanistik, yaitu pembelajaran yang memperhatikan perkembangan peserta didik secara utuh, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Baik, selanjutnya adalah model pembelajaran modern. Beberapa model pembelajaran modern yang dibahas dalam penelitian saya antara lain problem based learning, yaitu pembelajaran melalui penyelesaian masalah nyata. Yang kedua, cooperative learning, yaitu pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, inquiry learning, yaitu pembelajaran melalui proses penyelidikan dan penemuan. Yang keempat, active learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam berbagai kegiatan belajar. Dan yang keempat model tersebut sangat relevan diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas relevansi model pembelajaran modern dalam pendidikan agama Islam. Model pembelajaran modern memiliki relevansi yang kuat terhadap pendidikan agama Islam. Melalui model ini, peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar maupun berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selain itu, model pembelajaran modern juga mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga nilai-nilai Islam lebih mudah dipahami dan diamalkan. Selanjutnya kita akan membahas tantangan implementasi. Nah, dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada guru yang terbiasa menggunakan metode ceramah. Yang kedua, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang kurang bisa, ada yang belum bisa. Dan yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Dan yang keempat, belum semua guru memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, setelah kita membahas tantangan, kita juga akan membahas peluang implementasinya, teman-teman. Nah, meskipun terdapat tantangan, peluang penerapan modern pembelajaran modern juga sangat besar loh. Perkembangan teknologi digital menyediakan berbagai media pembelajaran yang interaktif. Selain itu,
Kurikulum Merdeka juga mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga guru memiliki ruang yang lebih luas, menerapkan model-model pembelajaran modern. Nah, sampai di akhir kesimpulan, setelah kita membahas secara keseluruhan dalam PowerPoint ini, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran modern memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Model pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme, behaviorisme, dan humanistik mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran modern diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang baik, tetapi juga berakhlak mulia serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berakhir sudah pemaparan PowerPoint yang saya sampaikan. Dengan demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tuh ini karena kan udah bikin video ya, minimal 15 menit. Terus baru 13 menit isi PPT-nya sama ya bicara-bicara saya juga. Jadi kurang 2 menit ya kan. Ya saya ingin menyampaikan aja di sisa 2 menit ini kepada teman-teman kelas F yang dari semester 1 sampai sekarang udah bersama-sama, dan semester depan semester 5 udah masuk ke peminatan masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman kelas F, baik itu perempuan ataupun laki-laki, karena saya masuk UIN Jakarta itu sebenarnya ada culture shock. Ibaratnya kayak, wah saya mikir di UIN Jakarta ini orangnya mungkin high value banget atau tinggi standarnya. Ya ternyata itu dipatahkan oleh teman-teman kelas F yang bisa menerima dan terbuka kepada saya juga. Dan saya mohon maaf juga sama teman-teman kelas F apabila saya selama semester 1 sampai semester 4 ini banyak salah. Saya mohon dimaafkan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi mohon dimaafkan teman-teman kelas F. Adapun nanti semester depan, semoga dimanapun kalian berada, entah itu peminatannya sama ataupun tidak, saya harap teman-teman kelas F bisa jaga kesehatannya dan terus semangat dalam belajar. Sampai jumpa teman-teman F. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.